Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya ada sukacita di dalam hidup kita ketika kita datang sujud menyembah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Biar sore hari ini mari bawa setiap hati kita, kerinduan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Engkau Tuhan kami yang ajaib, Engkau yang menyertai kehidupan kami Tuhan sampai hari ini. Kalau kami ada semua karena anugerah Tuhan, biar hati kami terus menaikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan kami yang baik, yang mengasihi kami. Biar sore hari ini kami bersama-sama bersehati Tuhan mempersembahkan pujian, pengagungan, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Sebab sungguh Engkau Tuhan yang layak menerima segala pujian dan hormat. Dan kami percaya hadirat-Mu Tuhan kami rasakan. Hadirat-Mu Tuhan yang akan memenuhi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Dan kuasa-Mu yang tak terbatas itu Tuhan mengalir atas setiap hidup kami sore hari ini. Oh, yes Lord. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Hosana,
percaya bahwa Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang ajaib, dan Dia yang sanggup terus memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Namamu Yesus, menara yang teguh. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari engkau yang percaya serukan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Dia yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Amin. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, sungguh Dia Tuhan keselamatan kita. Mari bersama serukan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku.
Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan sore hari ini. Percaya, mengikut Yesus tidak akan pernah sia-sia. Karena di dalam Tuhan ada keselamatan yang kekal. Ada jaminan keselamatan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Biar kami mau terus mengikut kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami untuk berserah penuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada.
kesukaan hatiku. Ku lepas semua. Ku lepas semua Yes, terima kasih. untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Amin, kami percaya Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah yang mampu jadikanku hamba yang berkenan mengikutmu, Yesus. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami boleh kembali ada dalam persekutuan ibadah dan belajar kebenaran firman-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau dan sebentar kami akan duduk dan berikan kami telinga hati seorang murid yang mau belajar sehingga hidup kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan, kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dan Roh Kudus, Engkau ajar baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah. Urapi hamba-Mu, berikan hikmat supaya bisa menjelaskan firman-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara. Sore hari ini kita akan belajar sebuah tema yang baru berkaitan dengan PA. Kita bersyukur kalau kurang lebih sekitar
lebih dari 8 bulan kita belajar dari surat Yudas dan juga kita belajar berkaitan dengan 10 hukum otoritas. Doa saya supaya kita semakin memiliki iman yang suci, iman yang kudus, dan hidup kita menjadi hidup yang terus berkenan kepada Tuhan. Dan dalam beberapa waktu ini saya tergerak sekali untuk kita sama-sama belajar sebuah tema yang penting, yaitu tentang keuangan. Tentang keuangan. Setelah saya doakan beberapa lama, saya semakin mantap yakin untuk kita bersama-sama belajar tentang tema ini, yaitu pengajaran Tuhan Yesus tentang keuangan. Saya mohon dukungan Bapak Ibu sekalian, supaya saya diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga saya bisa menjelaskan, menjabarkan kebenaran-kebenaran Alkitab, khususnya berkaitan dengan keuangan yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bicara soal keuangan ini kita semua boleh dikatakan tidak bisa melepaskan diri darinya. Saya tunjukkan di dalam pendahuluan saya beberapa quotes tentang keuangan. Kalau kita lihat dari Google kita menemukan begitu banyak quote tentang keuangan, karena memang bisa dikatakan sepertinya keuangan ini tidak bisa kita hindari. Yang pertama kita lihat ada quote yang mengatakan begini, "Money isn't everything, but everything needs money." Kira-kira terjemahannya adalah uang itu bukan segala-galanya. Tapi segala sesuatu membutuhkan uang. Kita harus akui, kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa makan, kita tidak bisa punya rumah, kita tidak bisa punya pakaian, dan akhirnya mungkin kita tidak bisa hidup sehat, atau bahkan mungkin kita tidak bisa hidup. Sehingga melalui quote ini saja kita diingatkan betapa uang itu punya peran yang amat sangat penting. Sehingga tidak heran semua kita selalu berorientasi kepada apa yang namanya uang. Coba Bapak Ibu, setiap kita secara umum, kita kerja 7 hari, biasanya libur 1 hari, atau mungkin sekarang 2 hari. Untuk apa? Cari uang. Supaya apa? Supaya bisa hidup, meningkatkan hidup, dan seterusnya. Uang bukan segala-galanya, tapi setiap hal membutuhkan uang. Lalu juga ada ungkapan begini, save money and money will save you. Mungkin bagi kita sebagai orang percaya, ini sebuah ungkapan atau dalil yang terlalu berlebihan. Save money, menabung uang, menyimpan uang, mengendalikan uang, itu akan membuat hidup kita diselamatkan. Saudara, tapi inilah keyakinan atau pandangan hidup orang dunia, dan mungkin juga kita bisa seperti ini. Buktinya sekali lagi, kita mengatur keuangan sedemikian rupa, supaya apa? Supaya kita bisa selamat. Salah satu contoh misalnya dengan pandemi yang sampai sekarang masih sisa-sisanya. Pandemi mengajarkan kita sebuah pelajaran penting, yaitu apa? Segala sesuatu bisa berubah secara drastis dan tidak terduga. Sehingga gara-gara pandemi ini ada begitu banyak orang mengalami kegoncangan. Salah satunya berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan keuangan. Bukan hanya pribadi, bukan hanya kelompok, negara pun
mengalami kegoncangan gara-gara pandemi. Dan ujung-ujungnya apa? Uang sekali lagi. Pada waktu seseorang atau mungkin lembaga atau negara tidak punya uang, akhirnya apa? Negara tidak selamat. Ada ungkapan negara bangkrut, ternyata bisa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang uang itu adalah hal yang penting. Kemudian juga ada seorang yang bernama Salomon, dia mengatakan begini, money is the answer for everything. Uang adalah jawaban untuk segala sesuatu. Mungkin bagi kita orang beriman ini sekali lagi terlalu berlebihan. Tapi pada faktanya orang begitu bergantung kepada yang namanya uang. Karena apa? Karena mereka percaya. Saya yakin kalau ini dilemparkan untuk kita jawab setuju, tidak setuju, banyak yang berkata setuju. Kenapa? Faktanya demikian. Coba kalau kita nggak punya uang, kita bisa melakukan apa? Dengan uang kita bisa melakukan banyak hal. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, sampai yang terbesar pun. Bahkan sekarang beberapa orang-orang yang punya kekayaan yang limpah, mereka mulai berpikir apa? Bagaimana bisa mengembangkan tempat tinggal baru bukan di bumi, tapi di planet lain, misalnya Mars. Sehingga mereka mengeksplorasi Mars, meneliti Mars, mengirimkan berbagai macam pesawat atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan Mars. Kalau enggak punya uang, bagaimana bisa? Bapak Ibu, uang dikatakan adalah jawaban dari segala sesuatu. Sekali lagi, mungkin ini berlebihan, tapi banyak orang punya keyakinan ini. Dan itu ditunjukkan sekali lagi dengan etos, pandangan, filsafat hidup orang apa? Kerja. Kalau yang namanya cari duit, kapanpun dijalankan. Bahkan ini juga bisa menjangkiti kehidupan orang percaya. Saya pernah mendengar ada seorang bilang sama saya, pada waktu dia belum sungguh-sungguh ikut Tuhan, sudah ke gereja, sudah beribadah, tapi dia bilang, Pak, kalau ada orang datang ke rumah saya, misalnya jam 2 pagi, lalu dia ngetuk pintu dan disambut oleh pembantu saya kalau ditanya, mau apa kok pagi-pagi begini datang? Lalu orang itu bilang, saya mau kasih gangdo, saya mau kasih duit rezeki. Saya bilang sama pembantu saya, walaupun itu subuh, tengah malam pun bangunkan saya. Tapi dia bilang begini sama saya, Pak, kalau ada pendeta datang ke rumah saya bilang sama pembantu saya, tidak ada, sibuk. Coba, bukankah hal seperti ini terjadi juga dalam kehidupan orang percaya? Tuhan sudah mengatur, misalnya kita kerja 6 hari, hari ke-7 itu Sabat, tidak secara kebetulan hari libur dalam bahasa Inggris disebut holiday, artinya hari yang kudus. Tentu ini dilatar belakangi oleh pengajaran Alkitab tentang Sabat. Holiday, hari yang kudus, itu pun coba banyak orang pakai yang seharusnya waktu untuk Tuhan untuk yang lain-lain. Kalau sudah ditanya lalu, gimana kamu udah ke gereja? Gimana kamu gak beribadah? Gimana kamu udah ikut PA? Waduh, gak ada waktu. Kenapa? Sekali lagi duit. Lalu juga
Benjamin Franklin mengatakan, time is money. Bayangkan Bapak Ibu, time is money. Waktu adalah uang. Sehingga orang begitu rupa mengatur waktunya karena waktu identik dengan uang. Artinya tentu bukan hanya sekedar waktu dalam pengertian hanya sekedar diisi. Waktu adalah uang, artinya orang itu memakai setiap waktunya untuk duit, untuk uang, untuk kekayaan. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu ciri-ciri akhir zaman itu adalah apa? Sibuk, sibuk, dan sibuk. Kerja, kerja, kerja. Kenapa? Karena ini, time is money. Waktu adalah uang. Dipakai bagaimanapun. Supaya menjadi sukses, kaya, banyak harta. Seperti itu. Lalu juga ada ungkapan seperti ini. Alvin Ailey mengatakan, money is never ending problem. Uang adalah problem yang tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai, selalu ada. Coba, setiap hal terjadi selalu, seringkali itu ujung-ujungnya duit. Bahkan dalam kaitannya bukan hanya pribadi dengan pribadi, berkaitan dengan keluarga, tapi dalam kaitan dengan negara pun. Kenapa Bapak Ibu terjadi perang misalnya? Sebenarnya kalau ditelusuri, salah satu penyebabnya adalah sekali lagi duit lagi, persoalan ekonomi, persoalan kepentingan. Coba keluarga banyak bermasalah. Dalam data statistik yang berkaitan dengan perceraian, ditemukan ternyata salah satu penyebab utama dari perceraian adalah soal duit, soal keuangan. Faktanya demikian. Ada begitu banyak terjadi problem, baik yang kecil, setengah besar, besar, sangat besar. Penyebabnya apa? Duit lagi. Dan sekali lagi, ini bukan masalah orang dunia. Problem keuangan bukan hanya masalah orang dunia yang disebut bukan orang beriman. Gereja, keluarga-keluarga Kristen pun kadang-kadang begitu banyak masalah karena masalah keuangan. Bahkan dengan era keterbukaan sekarang, sudah bukan rahasia lagi kita menemukan ada problem-problem yang terjadi dengan gereja-gereja besar, termasuk hamba-hamba Tuhan gagal. Salah satunya problemnya apa? Duit, uang, kekayaan, harta. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, jadi uang memang sangat penting sekali dan mempengaruhi. Lalu ada seorang bernama Don Marquis, dia mengatakan tidak ada hal yang begitu membentuk kebiasaan selain uang. Jadi Mr. Don mengatakan orang itu punya karakter seperti apa, itu kaitannya dengan uang. Kenapa orang misalnya punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berubah, jadi tidak benar. Sekali lagi, karena uang bisa merubah. Dari yang tadinya baik, menjadi tidak baik. Uang. Sikap-sikap yang tadinya rendah hati. Saya mendengar beberapa orang berkata, kenapa terjadi kasus-kasus besar termasuk dalam kaitan dengan kepolisian. Ada yang mengatakan
Ya karena pribadinya yang tadinya tidak punya uang, sekarang punya uang banyak, jadi akhirnya berubah. Ini kebenaran ternyata bisa kita setujui, bukan? Tidak ada hal begitu membentuk kebiasaan selain uang. Kenapa ada orang yang tadinya kelihatannya malas lalu menjadi rajin? Duit lagi. Kenapa yang tadinya ada orang begitu baik menjadi sangat jahat? Duit lagi. Karena Alkitab juga mengatakan demikian kan? Kalau kita baca misalnya dalam 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Nah, cinta uang bisa merusak iman, kebiasaan, karakter. Kalau sikapnya terhadap uang itu menjadi salah. Lalu juga ada kebenaran yang mengatakan begini, ketika Anda menguasai keuangan, maka Anda menguasai kehidupan Anda. Jadi uang begitu rupa punya peran. Pada waktu seorang bisa mengendalikan uangnya dengan baik, mengatur dengan baik, sukses dengan baik soal keuangan, harta, maka hidup kita juga bisa kita kuasai. Dan memang kita harus akui, makanya salah satu ujian integritas, ujian kesucian termasuk sebagai orang beriman, sebagai jemaah, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Ujian apa yang terbesar yang seringkali membuat orang itu gagal? Soal uang. Sehingga kalau orang bisa, Tuhan pun juga bilang dalam kitab atau Injil Lukas 16, barang siapa setia dengan perkara yang kecil. Apa ini maksud dengan yang kecil itu? Uang, harta, kekayaan. Waktu orang itu bisa setia dengan perkara yang kecil, yaitu soal uang, soal harta, maka dia bisa dipercaya hal yang besar. Kalau bicara soal yang besar apa? Dalam konteks itu dijelaskan tentang hal yang sifatnya kekekalan. Jadi soal uang seberapapun besarnya itu di mata Tuhan itu kecil. Tapi ini menentukan hidup kita, menentukan apa yang menjadi akhir bahkan hidup kita. Ketika Anda menguasai keuangan, maka Anda menguasai kehidupan Anda. Nah, ini saya tunjukkan beberapa quote atau sebuah kebenaran-kebenaran yang diyakini banyak orang berkaitan uang. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa memang uang itu adalah hal yang sangat penting. Memang kalau kita belajar Alkitab pun, waktu saya mulai meneliti, mempelajari, ternyata begitu banyak ayat yang berkaitan dengan keuangan. Bahkan ada seorang berkata di dalam salah satu penjelasannya, ayat-ayat yang berkaitan keuangan kita bisa temukan lebih dari 2000 ayat. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Alkitab juga menjelaskan bahwa kehidupan yang berkaitan dengan keuangan itu sangat penting. Maka dari itu mari dalam beberapa waktu ke depan bersama kita akan belajar. Khususnya nanti kita fokus berkaitan dengan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan soal keuangan. Kalau saya coba baca dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada begitu banyak penjelasan-penjelasan Tuhan Yesus tentang uang. Baik berkaitan dengan prinsip-prinsip yang dia sampaikan, lalu dia juga jelaskan contoh-contoh berkaitan dengan keuangan. Baik itu yang kaitannya dengan perumpamaan maupun juga kisah hidup orang-orang. Begitu banyak Bapak Ibu. Nanti beberapa waktu ke depan kita akan coba teliti satu persatu. Namun untuk saat ini kita perlu belajar berkaitan dengan soal keuangan yang
menurut perjanjian lama dulu. Kenapa saya mulai dengan hal yang sifatnya umum dulu, supaya kita bisa mengerti tentang pagar atau prinsip-prinsip dalam Alkitab secara umum itu seperti apa berkaitan dengan keuangan. Kita perlu mengerti ini, lalu juga berkaitan perjanjian baru secara umum seperti apa berkaitan keuangan. Nah, dari situ kita akan coba lalu fokus kepada pengajaran dari Tuhan Yesus soal keuangan. Doa saya kiranya melalui PA, beberapa waktu ini kita mendapatkan pengertian-pengertian yang baru. Kemudian pengertian-pengertian yang baru ini membuat kita menjadi lebih hidup berkenan, terutama kaitannya dengan keuangan. Nah, kalau bicara soal keuangan, Bapak Ibu, kenapa begitu penting? Saya bisa gambarkan bagan hubungan keuangan. Nah, kita lihat di sini, ini kita, aku. Uang itu sangat berhubungan dengan semua aspek. Dengan Allah, kita akan belajar nanti bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah atau tidak berkenan kepada Allah. Itu kaitannya dengan uang. Lalu juga sebaliknya, bukan hanya Allah yang menyediakan berkat atau keuangan, harta, iblis pun juga, itu juga ada hubungan, kita bisa berhubungan dengan uang. Lalu juga hubungan dengan apa? Dunia secara umum. Itu kaitannya dengan keuangan juga. Lalu dengan orang lain bagaimana kita nanti menjadi berkat dan semacamnya, hubungannya dengan uang. Bahkan dengan diri kita sendiri pun kita akan menjadi seperti apa, itu juga kaitannya dengan keuangan. Jadi memang uang itu menyangkut semua aspek kehidupan. Ini sebabnya kita perlu sekali lagi mengerti, lalu memedomani prinsip-prinsip kebenaran-kebenaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan berkaitan dengan keuangan. Dan Bapak Ibu, saya tunjukkan ada dua pola hierarki dan ini hal yang sangat mendasar. Karena apa? Karena kalau kita punya pola hierarki yang benar berkaitan dengan keuangan, maka kita akan juga punya kehidupan hal yang berkaitan dengan uang itu juga benar. Nah, ini pola hierarki yang benar berkaitan dengan keuangan, yaitu apa? Kita tetap harus menjadikan Allah itu sebagai pribadi yang paling tinggi dalam hidup kita, yang kita sembah, yang kita jadikan nomor satu dalam hidup kita. Baru uang itu justru di bawah kita. Nah, ini yang benar. Pada waktu seseorang menjadikan Tuhan itu betul-betul Allahnya, satu-satunya, maka uang, harta, kekayaan dalam hidupnya itu akan dikelola dengan benar. Tapi sebaliknya ini hierarki yang salah. Dan faktanya banyak orang bergeser dari tadi. Yaitu apa? Uang justru di atas. Uang yang mengendalikan manusia. Akhirnya Allah juga akan dikendalikan. Kalau saudara melihat bagan seperti ini, struktur seperti ini, mungkin kita akan berkata, mana mungkin. Ternyata mungkin sekali faktanya Allah dijadikan bukan yang nomor satu, tapi malah disisihkan, di nomor dua kan, nomor tiga kan. Kenapa? Karena sekali lagi uang itu yang jadi nomor satu. Dalam kehidupan ibadah saja itu sudah bisa menjadi tes bagi kita Bapak Ibu. Bagaimana menyikapi ibadah dikaitkan dengan kerja atau uang. Itu saja sebenarnya kita sudah bisa menguji apakah hierarki kita itu seperti tadi,
di mana Allah jadi nomor satu, sehingga uang itu bisa jadi alat bagi kita, atau hierarki yang salah tadi, yaitu uang jadi nomor satu, akhirnya Allah jadi nomor tiga. Dari sikap kita terhadap ibadah dan pelayanan, itu saja bisa terlihat. Sebenarnya kita sedang menjadikan Tuhan itu Allah, atau sebaliknya uang itu jadi seperti Allah bagi kita. Hari Minggu, semua kita libur, ya kan? Bagaimana? Apakah kita nomor satukan ibadah, nomor satukan pelayanan, atau yang lain? Pernah saya mendengar dari seorang, ini memang tidak di Semarang, satu kali ada seorang majelis gereja, pas hari Minggu tidak ke gereja, padahal dia tugas harusnya. Dia menemani salah satu klien olahraga pagi Minggu. Kebetulan pas dia sedang olahraga, lewat karena jogging, pas ada jemaat lain lewat. Kemudian si bapak ini ditegur, "Loh, kamu kan tugas hari ini," karena kebetulan dia majelis. "Kok enggak tugas?" Iya. Lalu dia ambil dompet, dia ambil uang, saya tidak tahu uang yang seperti apa. Lalu dia bilang kepada temannya, "Tolong ya, titip, masukkan ke kantong kolektor." Saudara, dari peristiwa ini saja kita bisa belajar bagaimana sikap hidup seorang yang katanya pengurus, pelayan. Tuhankah nomor satu? Atau kerja atau uang nomor satu? Dengan adanya pandemi ini kan kita sudah menjadi terbiasa punya dua pola ibadah. Pola onsite, kita ke gereja, juga pola online. Nah, sebenarnya bukan berarti online itu tidak boleh. Bagaimanapun pola ibadah, cara ibadah itu tidak diatur harus begini gitu. Tapi kita sendiri sebenarnya tahu, kenapa saya harus beribadah secara online dan tidak onsite? Hati kita tahu Bapak Ibu, apakah memang benar kita punya kehidupan, sikap, iman, tetap mencari Tuhan meskipun online, atau kita mulai, ya online kan enak, bisa santai, gak perlu harus duduk dengan baik, lalu bahkan mungkin ada yang bilang gak perlu kasih kolektor. Akhirnya apa? Sebenarnya terjadi penurunan tentang sikap terhadap Tuhan. Apalagi kalau dikaitkan dengan, kan kalau online bisa kerja, nanti saya bisa bukanya malam kalau saya pas pulang. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mengerti supaya kita punya pola hierarki yang benar. Kalau kita sudah mulai menyimpang, di mana uang itu sudah menjadi nomor satu dalam hidup kita, maka pasti Allah kita akan nomor tigakan, Bapak Ibu, pasti. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana perjanjian lama mengajarkan tentang keuangan. Pengajaran tentang keuangan menurut perjanjian lama. Ini saya mulai dulu supaya kita punya kebenaran-kebenaran yang berkaitan dengan keuangan secara menyeluruh dalam Alkitab. Nah, kalau kita mempelajari dalam perjanjian lama, ternyata ada begitu banyak kebenaran yang berkaitan dengan keuangan. Apalagi kita belajar kitab Amsal, misalnya saya baca kitab Amsal, ternyata
Begitu banyak kebenaran tentang keuangan dalam kitab Amsal. Kitab Pengkhotbah juga ada banyak. Lalu Mazmur, begitu banyak saudara-saudara. Nah kita perlu tahu, karena bagaimanapun Perjanjian Lama adalah Alkitab yang tidak bisa kita abaikan. Nah saudara, kalau kita belajar dalam Perjanjian Lama, yang pertama yang kita bisa temukan kebenaran berkaitan harta atau keuangan itu adalah ini. Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, yang adalah pemilik harta dan kekayaan. Sehingga Allah itu memberikan kepada manusia, terutama orang-orang yang Dia cintai, untuk dikembangkan, dieksplorasi. Dengan apa? Untuk mencapai tujuan-tujuan ilahi. Jadi kalau kita belajar Alkitab Perjanjian Lama, kita menemukan bahwa harta, kekayaan, uang itu adalah milik Tuhan. Diberikan kepada orang-orang yang menjadi pilihannya untuk dikembangkan dengan tujuan apa? Supaya mencapai tujuan-tujuan ilahi. Kita bisa baca di dalam Hage 2 ayat 9 dikatakan, Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. ya, dikatakan kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi Allah itu sebenarnya adalah pemilik kekayaan, pemilik harta, dan juga tentunya keuangan. Lalu juga kalau kita baca dalam 1 Tawarik 29 ayat 12 dikatakan, Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Saudara, Tawarik mengingatkan kita bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu, kemuliaan, kehormatan, tetapi juga dikatakan kekayaan. Kekayaan dan kemuliaan itu adalah berasal dari Tuhan. Maka dalam konteks 1 Tawarik ini, waktu itu sedang dibangun bait Allah. Lalu Daud pun mempersembahkan persembahan yang tidak terhitung banyaknya. Karena bangunan bait Allah yang dibangun begitu banyak yang dilapisi dengan emas. Alat-alat juga semua dilapisi dengan emas. Wah, begitu mahal. Kenapa? Karena Daud dan juga Salomo waktu itu dipercaya untuk membangun. Dia percaya, mereka percaya bahwa semuanya itu dari Tuhan. Jadi untuk Tuhan juga kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Waktu Tuhan menciptakan Taman Eden pun, Tuhan sudah siapkan emas. Dalam Kejadian 2 ayat 11 dikatakan, Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. ya, Pison di Taman Eden, di mana di situ ada emas. Kenapa Tuhan sediakan emas? Karena sekali lagi, emas itu adalah kekayaan, harta yang Tuhan memang siapkan untuk manusia yang benar. Sehingga hidup kita juga seharusnya adalah hidup yang selalu bergantung kepada Tuhan. Dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan, Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi kita bisa kaya, kita harus percaya sebagai orang beriman bahwa Tuhan itu yang memberkati. Kenapa? Karena Dialah yang punya kekayaan. Dialah yang punya harta. Sehingga waktu kita hidup benar, hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya, sebagai orang beriman, maka kita percaya Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Maka sebagai pekerja-pekerja Kristen,
Sebagai pengusaha-pengusaha Kristen, jangan lupa kita harus minta dan mengandalkan Tuhan. Tadi kita belajar bahwa kebenaran tentang kenapa Tuhan berikan kekayaan, berkat untuk orang-orang beriman. Supaya melalui kita, tujuan-tujuan Tuhan itu tercapai. Salah satunya adalah jadi berkat. Dan inilah yang terjadi dengan Abraham. Kita belajar dari Bapak Abraham. Dia Bapak orang beriman. Apa yang Tuhan janjikan dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Waktu Abraham dengan keluarga disuruh Tuhan keluar dari hidup lamanya, wilayah lamanya baik Ur maupun juga Haran. Tuhan memberikan sebuah arah, visi kepadanya, dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bukan hanya bangsa yang besar tapi miskin, tapi Tuhan bilang aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Supaya apa dikatakan? Supaya menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat, bahkan bukan hanya berkat untuk lingkungan sekitar yang kecil, tapi dikatakan olehmu dalam ayat 3, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, ini yang perlu kita ketahui. Maka dari itu, kenapa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dipercaya Tuhan dengan berkat? Bahkan sebagian ada yang lebih daripada yang lain. Bahkan ada yang sangat berkelimpahan dibandingkan yang lain. Kalau kita orang beriman, kita harus tahu. Kalau Tuhan percayakan kekayaan, keuangan yang lebih, Tuhan punya maksud supaya apa? Supaya melalui hidup kita itu jadi berkat. Melalui hidup kita supaya tujuan Tuhan itu tercapai. Nah, ini harus ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita punya cara hidup yang seperti ini, maka saya yakin seperti dikatakan dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kenapa Tuhan berkati? Dan kalau kita bicara soal berkat, keberhasilan, kekayaan, kan tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, misalnya orang itu pandai. Banyak orang pandai tidak sukses, Bapak Ibu. Tidak juga hanya ditentukan oleh soal faktor orang itu kerja keras. Banyak orang kerja keras tapi hidupnya tidak berhasil. Kadang-kadang ada orang yang secara pendidikan tidak tinggi dan mungkin sepertinya tidak kerja keras, tapi Tuhan berkati. Kita perlu ingat sebagai orang beriman, kalau Tuhan berikan kita berkat kekayaan, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi supaya melalui kita jadi berkat. Nah, ini yang perlu kita tahu berkaitan dengan pengajaran dalam perjanjian lama berkaitan keuangan atau kekayaan. Yang berikutnya Bapak Ibu, kalau kita belajar dalam perjanjian lama, kita menemukan bahwa keuangan dan kekayaan itu memang berhubungan erat dengan kehormatan dan kemuliaan. Seperti dua sisi mata uang. Semakin kaya seseorang, maka seharusnya semakin terhormat dan mulia orang itu. Sehingga tidak heran kalau kita belajar dalam Alkitab, kita menemukan saleh-saleh Tuhan. Abraham misalnya. Dia mulia karena apa? Salah satunya duitnya, hartanya banyak. Bapak-bapak bangsa Israel, Ishak dikatakan sangat kaya. Yakub juga.
Dan kita menemukan ada begitu banyak Tuhan berikan kekayaan. Kenapa? Waktu seorang itu dimuliakan Tuhan, maka yang ikut di dalamnya salah satunya juga adalah soal harta dan kekayaan. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 13 dikatakan, Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. ya, Salomo waktu dia mulai diangkat jadi raja, dalam mimpi Tuhan tanya, kamu minta apa? Salomo bilang, aku minta hikmat. Lalu Tuhan bilang, baik, karena engkau enggak minta yang lain, justru aku kasih kamu kekayaan, kemuliaan. Kekayaan dan kemuliaan itu sangat berkaitan erat. Lalu juga dalam Amsal 3 ayat 16 dikatakan, Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. kekayaan dan kehormatan. Jadi dalam pengajaran perjanjian lama kita menemukan bahwa kalau orang itu mulia, pasti dia punya juga yang namanya kekayaan yang lebih. Amsal 8 ayat 18 juga mengatakan, Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. kekayaan dan kehormatan. Lalu juga Amsal 22 ayat 4 mengatakan, Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. ya, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan. Kekayaan dan kehormatan, kemuliaan, itu sebuah paket kesatuan. Kalau dia orang benar di dalam Tuhan. Maka memang tidak heran, saudara-saudara, orang kenapa cari uang, cari duit. Karena semakin duitnya banyak, orang itu semakin terhormat, semakin mulia. Bahkan kebenaran ini tidak berubah, terutama di dunia materialisme. Semua orang mengukur yang namanya kesuksesan, kemuliaan itu dengan apa? Dengan duit, dengan kekayaan. Orang makanya kerja mati-matian cari duit supaya apa? Kalau duitnya banyak, dia semakin terhormat, semakin mulia. Dan ini memang kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sehingga tidak heran orang-orang saleh, orang-orang benar dalam perjanjian lama, kita menemukan mereka adalah orang-orang yang mulia karena mereka adalah orang-orang yang kaya. Orang yang punya uang yang banyak. Tapi Bapak Ibu, dan ini yang jadi masalahnya. Tidak menjaga keseimbangan tadi. Saya sudah sampaikan dalam salah satu bagian dari pendahuluan saya bahwa hierarki yang perlu kita jaga, termasuk kalau kita belajar perjanjian lama adalah kita tetap jadikan Tuhan itu nomor satu. Tuhan itu harus jadi Allah kita. Maka uang, kemuliaan ini kita bisa atur sebagai bagian yang bukan utama. Tapi karena harta, kekayaan, uang yang banyak itu identik dengan kehormatan, kemuliaan. Akhirnya orang itu menjadi salah, yaitu apa? Justru akhirnya Tuhan yang memberi, Tuhan yang punya kekayaan diabaikan dan menjadikan apa? Emas, perak itu justru menjadi Allahnya. Nah ini yang terjadi dengan perjanjian lama. Di dalam dosa, manusia telah salah dalam bersikap terhadap keuangan dan kekayaan. Yaitu apa? Menjadikan uang dan kekayaan itu justru sebagai Allah. Dan ini konsisten bukan? Kalau kita pelajari dalam perjanjian baru pun, Tuhan Yesus juga ingatkan. Ingat, kamu tidak boleh menyembah Allah dan Mamon. Mamon itu kan dewa uang atau dewa kemakmuran, dewa. Ini terjadi. Karena tadi itu, wah kalau kaya itu enak. Akhirnya ini yang dikejar
lupa kepada sang pemberinya. Bukankah ini juga yang terjadi dengan kita kadang-kadang? Pada waktu kita mungkin mengandalkan Tuhan, kita minta berkat, akhirnya apa? Akhirnya kita diberkati, kita punya kekayaan. Dan setelah itu kita tinggalkan Tuhan, kita bergantung dan menjaga bahkan memegang kekayaan itu sebagai nomor satu. Ini juga persoalan gereja. Kenapa Bapak Ibu misalnya gereja di negara-negara barat atau di negara-negara yang maju itu terjadi kemerosotan dalam hal rohani. Di sana, misalnya di negara-negara Eropa, gerejanya besar-besar tapi yang datang sedikit sekali. Kenapa? Karena mereka sudah tidak menjadikan Tuhan itu Allah mereka. Yang mereka jadikan Tuhan atau Allah mereka apa? Kekayaan, kemuliaan jasmani. Ini terjadi Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam Mazmur 135 ayat 15 dikatakan, Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. ya, berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas. Jadi emas dan perak itu sudah menjadi berhala, menjadi sembahan mereka. Bahkan Tuhan sendiri mengingatkan orang Israel umat pilihannya. Hati-hati dalam Keluaran 20 ayat 23 dikatakan. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas janganlah kamu buat bagimu. Ya Tuhan sudah ingatkan bangsa Israel karena mereka adalah bangsa yang menggantungkan hidup mereka pada Tuhan. Pun pada faktanya mereka pernah mengalami begitu banyak kegagalan karena apa? Sudah tidak menjadikan Tuhan itu Allah mereka, tapi menyembah yang lain. Makanya Pengkhotbah 5 ayat 9 juga mengatakan, Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saudara, bukti, mungkin kita berkata begini kan, loh kalau orang dulu memang nyembah, saya enggak. Ciri-ciri orang yang menjadikan Tuhan atau menjadikan emas, uang itu Tuhannya itu apa? Cintanya. Siapa yang dicintai lebih itu sebenarnya sedang menjadikan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kita lebih mencintai siapa? Tuhan atau uang? Pengkhotbah 5 ayat 9 mengatakan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Kenapa? Karena memang uang itu bukan Allah. Justru uang itu kan ciptaan Tuhan yang diberikan kepada kita supaya melalui uang kekayaan kita bisa melakukan banyak hal. Tapi sekali lagi kita bisa terjebak kepada kesalahan yaitu apa? Karena kita menganggap uang itu sepertinya bisa membuat kita melakukan banyak hal. Akhirnya kita lupa Tuhan yang pemberi uang. Kita jadikan uang nomor 1, kita cintai. Dan uang tidak mungkin membuat kita puas. Kepuasan yang sejati itu hanya di dalam diri Tuhan Allah. Sang pencipta uang atau sang pencipta kekayaan itu. Tapi waktu kita mulai mencintai uang lebih daripada Tuhan, sebenarnya kita sedang memberhalakan uang. Makanya dalam Mazmur 49 ayat 7 dikatakan, Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. ya percaya, beriman kepada harta bendanya. Rasa aman kita berdasarkan apa? Duitku banyak. Karena apa? Kalau punya duit, aku bisa melakukan. Saya pernah mendengar ada seorang berkata begini, saya itu enggak takut semua. Apapun yang terjadi saya akan hadapi. Saya hanya takut satu hal yaitu apa? Miskin, dia bilang. Saya paling takut kalau saya miskin. Karena dia meyakini harta benda, uang itu
bisa membuat dia bisa melakukan semua. Saudara, waktu kita beriman, percaya kepada harta benda uang, kita sebenarnya sedang memberhalakan emas atau kekayaan. Juga memegahkan diri, kita merasa harus diakui. Kan seperti tadi sudah kita belajar bahwa yang namanya uang banyak itu sama dengan kehormatan, kemuliaan. Akhirnya ya ini tadi, kita menjadi sombong, kita menjadi salah dalam memegahkan diri. Kita merasa bermegah bukan karena kita punya Tuhan, tapi karena kita punya uang yang banyak, punya kekayaan yang banyak. Maka dari itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kita dalam Mazmur 62 ayat 11 dikatakan, Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ya, Perjanjian Lama mengajarkan kepada kita bahwa sikap yang tidak benar terhadap keuangan bisa mengakibatnya rusak hubungan kita dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Mazmur bilang ayat 6, pasal 62, harta makin bertambah, hati-hati. Jangan percaya kepada atau menaruh harap kepada yang sia-sia. Terutama apalagi uang gak benar. Jangan hatimu melekat. Nah ini persoalan memang. Ternyata perjanjian lama yang kita sebut mungkin ada yang menyebut buku kuno, sudah tidak relevan. Tetap mengajarkan prinsip yang tidak pernah berubah sampai zaman modern sekalipun, yaitu apa? Uang itu ternyata bisa merusak banyak. Makanya Mazmur mengatakan jangan hatimu melekat padanya. Hati-hati, terutama kita yang mulai Tuhan berkati. Maka dari itu saudara-saudara, kita harus jaga dengan cara apa supaya kita tidak melekat kepada keuangan harta. Ini saudara-saudara. Kalau kita belajar perjanjian lama, kita menemukan bahwa orang benar itu harus menyembah Tuhan dengan benar. Yaitu jaga apa? Takut kepada Tuhan. Nah, waktu kita takut kepada Tuhan, kita banyak uang, itu tidak membuat kita melekat kepadanya. Karena apa? Karena hidup kita semakin diberkati kalau kita tidak melekat kepada uang, tetap melekat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, maka hidup kita akan justru jadi berkat, bukan sebaliknya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dalam Mazmur 112 ayat 1-9 dikatakan, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. ya ini yang Tuhan inginkan. Semakin kita diberkati, kita orang benar, semakin kita jadi berkat. Makanya dikatakan dalam ayat 8 tadi, hatinya teduh, ia tidak takut. Karena apa? Karena ayat 9 mengatakan ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Juga dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan, Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua,
tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ya, saudara, ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Semakin kita diberkati karena kita jaga Tuhan sebagai yang utama, sesembahan kita, kita semakin jadi berkat. Sehingga tadi dikatakan anak cucunya dikatakan menjadi berkat. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Perjanjian Lama mengajarkan kepada kita bagaimana setiap kita itu harus mengerti bahwa Allah itu adalah pemilik kekayaan, keuangan. Dan untuk ini kita bisa diberi supaya apa? Supaya setiap kita itu bisa betul-betul jadi berkat melalui hidup kita. Dan biarlah ini kita ingat dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan nyanyian Mataku Tertuju Padamu. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Juga yang di rumah, yang sedang bersama-sama beribadah malam hari ini. Saya ajak kita berdiri, kita menyanyikan nyanyian Mataku Tertuju Padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku, ku serahkan padamu, bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ya Tuhan. Biarlah kita mau sungguh-sungguh, mau selalu, ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu. mataku tertuju pada tertuju padamu, segenap hidupku, ku serahkan padamu,
menjadi ikrar kita. Kehendak-Mu ya Bapa, ku Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus akui bahwa meskipun uang bukan segala-galanya, tapi ada begitu banyak dalam hidup ini dibutuhkan uang untuk mendapatkannya. Dan malam ini Tuhan ajar melalui kebenaran-kebenaran bahwa Allah yang memiliki kekayaan memberikan memang kepada kita, memberkati kita, menjadikan kita kaya, tapi dengan tujuan supaya kita memuliakan Dia, jadi berkat. Sehingga kalau kita semakin dipercaya dengan berkat, kekayaan, dengan kehormatan, kita harus semakin menjadi berkat, semakin memuliakan Tuhan. Jangan sampai menjadi salah. Karena Alkitab sudah mengingatkan bahwa emas, perak, kekayaan, uang bisa jadi Allah. Dan kalau ini sudah mulai ada dalam hidup kita, itu ditunjukkan dengan apa? Kita begitu melekat dengan harta, kita lebih mencintai uang daripada Tuhan, kita memegahkan diri dengan harta kita, bahkan mungkin kita berani melakukan hal-hal yang salah demi uang. Mari kalau ini ada, kita mau bertobat, perbaiki, supaya kita benar-benar ada di dalam jalurnya Tuhan. Makanya caranya gimana? Kita harus tujukan hidup kita, mata kita hanya kepada Tuhan. Biar Dialah yang jadi nomor satu selalu dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan nyanyian ini dengan mengangkat tangan kita sebagai ikrar kita kepada Tuhan, bahwa kita mau terus menjadikan Tuhan nomor satu. Mataku tertuju padamu Tuhan. Ya Tuhan, kami mau belajar melalui berkat yang Kau berikan, melalui kekayaan yang Kau berikan. Kami makin menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan, bimbing kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Kerajaan-Mu, untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti ya Tuhan. Ini ikrar kami Tuhan. Berkati setiap kami, biar kami terus hidup dalam kehendak-Mu. Juga berkaitan dengan keuangan kami.
menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami diingatkan, diajar betapa pentingnya hidup kami untuk tetap menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kami. Khususnya juga kalau harus dikaitkan dengan keuangan, harta, kekayaan. Tolong kami Tuhan. Kami sadar seringkali kami gagal dalam hal ini. Pada waktu kami mulai diberkati, pada waktu kami mulai sukses, pada waktu kami mulai begitu banyak harta dan kekayaan, kami justru mulai melupakan Tuhan dan menjadikan uang, kekayaan, hal yang kami lebih cintai Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, biar setiap kami yang salah kami bertobat, supaya kami tidak menjadi lebih salah lagi Tuhan. Biar kami bertobat sehingga kami bisa mengatur hidup kami dengan benar. Khususnya juga berkaitan dengan keuangan, harta dan kekayaan. Terima kasih Kau berkati kami semua jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua. Haleluya, amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.